إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كيف نخشى عنها نفعنا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. أصل tawassul. Ya, saya ingat ada sebuah riwayat, enggak salah hadis ini. Jadi tentang tawassul. Kayaknya sering diceritakan juga. Ada kata Rasul, ini Rasulullah dalam hadis berarti dari Rasulullah menceritakan tentang ada 3 orang yang terjebak di dalam hutan. Hadis tawassul yang populer itu. 3 orang ini karena hujan, maksudnya masuk ke dalam gua. Begitu masuk dalam gua, guanya tertutup pintunya, batu. Nah, di dalam 3 orang inilah kemudian berusaha keluar tapi tidak pernah bisa. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, masing-masing dari orang itu cobalah kita minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara tawassul bil a'malis sholih. Ada ya? Bil a'mal as-sholihah. Caranya apa? Maka orang pertama dia menyebut, ya Allah, saya selama ini puasa sunnah tidak pernah mungkin, selalu sholat tahajud, puasa, tidak pernah putus ibadah. Ya Allah, kalau Engkau terima amal ibadahku, tolong bukakan pintu. Nah itu bi'aunillah terbuka, tapi sedikit. Ya, cerita singkat lagi. Yang kedua, tampil dia, ya Allah, saya selama ini mengabdikan hidup untuk merawat anak yatim piatu. Saya selalu bersedekah. Dan saya peroleh untuk sedekah, terutama untuk anak yatim dan siapa saja yang membutuhkan. Kalau amal saya diterima, ya Allah, tolong bukakan pintu. Ternyata terbuka, tapi belum bisa keluar. Nah, orang ketiga inilah kemudian dia juga bertawassul bil a'malis sholih yang selama ini dia lakukan. Apa? Ya Allah, saya selama ini hidup berdua dengan orang tua saya, ibu. Apapun saya tidak pernah cemberut, apapun ibu tidak pernah berkata kasar, tidak pernah bermuka masam, dan tidak pernah saya berani menatap wajah ibu. Apapun kehendak ibu saya turuti, karena demi berbakti saya kepada ibu. Kalau amal soleh saya ini diterima, tolong bukakan ya Allah. Akhirnya batu itu jadi terbuka. Ini kalau nggak salah ini di Sahih Muslim,
di Sahih Muslim juga ada, karena hadis ini sangat masyhur, hadis tentang saat tawassul bi a'malin sholih. Jadi kalau kita kepepet, kita bisa investasi amal kita itu kita sebutkan, ya Allah, saya ini selama ini begini, tolong ya Allah keluarkan saya dari kesulitan dengan amal yang saya lakukan. Ya kita transaksikan kepada Allah. Kalau memang amal saya kau terima ya Allah, tolong keluarkan saya dari kesulitan. Ya, ini berdasarkan hadis ini. Jadi kita bisa bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini. Ya. Jadi pentingnya kita mudawamah ala amal as-sholihah itu. Karena apa? Amal apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan secara istiqomah, maka itu akan menjadi khaddam. Khaddam itu malaikat ya. Bahasa lain dari khaddam itu ya malaikat yang lahir dari amal istiqomah kita, yang tugasnya apa? Membantu kita, mengamini permintaan kita, menolong kita, membantu kita jangan sampai tersesat, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak akidah dan semuanya. Itu khatam. Ya. Kalau kita misalnya istiqomah, amal apa saja, amal apa saja. Gak perlu banyak amal sedikit, tapi yang penting istiqomah. Kalau itu kamu istiqomah, maka itu akan jadi khatam. Ciri khatam itu apa? Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan gelisah, akan ditegur seolah-olah. Dalam diri kamu itu akan ada yang menegur. Misalnya, kamu istiqomah sholat duha. Kalau tidak sholat duha, kamu tuh merasa bersalah, kamu tuh ada yang mengingat. Kenapa saya tidak sholat duha? Itu berarti sudah punya khatam. Ya, jadi kamu sudah bisa merasakan. Kok kamu meninggalkan amal yang biasa kamu lakukan, ada yang menegur, merasa gitu ya, merasa kamu mendesak, merasa kamu kehilangan, merasa bersalah, berdosa, itulah khatam. Tapi kalau masih belum, ya berarti belum jadi khatam. Kalau kamu istiqomah, insya Allah pasti. Apalagi kamu terbiasa sholat tahajud, biasa bangun jam 2:30 itu jadi alarm bagi kita. Kita bangun aja, gak usah mikir itu bangun. Ya. Dan saya membuktikan itu. Malah pernah saya itu mengandalkan di hotel, mengandalkan apa? Wake up call. Wake up call artinya apa? Saya minta tolong ke hotel, saya bangunkan jam sekian. Ingat saya, karena subuhnya di sebelah barat itu mas jam 5 kurang seperempat, saya minta bangunkan jam 3:30. Biar ada waktu. Kalau sini kan biasa 2:30, karena coba nambah 1 jam. Saya jam 2:30 itu bangun. Tapi karena nanti ajalah nunggu wake up call dari hotel, tidur lagi, gelisah bangun lagi, hanya ke kamar mandi. Lah itu ya kan dia karena perang setan ya. Nanti kan dibangunkan sama hotel, tidur saya. Ya alhamdulillah 14 sampai subuh. Ternyata apa? Saya tegur hotel, kenapa saya nggak di wake up? Sudah ditelepon berkali-kali, bahkan saya diketok pintunya. Ternyata dicek apa? Telepon itu oleh mungkin pengguna sebelumnya dimatikan. Paham ya? Deringnya itu dimatikan. Saya itu ngetes kamu telepon nggak bunyi memang. Telepon 200 kali nggak ada suaranya. Itu pengalaman saya. Kenapa? Ternyata dicek apa? Deringnya itu dimatikan, di off kan, sehingga nggak bunyi. Sejak itu saya tidak mau lagi mengandalkan wake up call, cukup mengandalkan khatam dalam tubuh yang membangunkan. Kalau sudah dibangunkan itu, ya sudah bangun.
usah mengandalkan yang lain. Itu kalau kita punya amal yang rutin kita lakukan apa saja. Kamu misalnya istiqomah baca buku setiap jam berapa, ya mesti kamu jam itu gelisah kalau nggak baca buku. Waktunya baca buku, kalau nggak baca buku gelisah kamu. Tapi saya tidak tahu kalau istiqomah baca WA itu ada kodamnya apa enggak. Biasanya kalau sudah baca WA malah hilang kodamnya. Nah, at-tawassul bil amali sholih itu seperti itu, mengandalkan amal-amal soleh kita yang kita lakukan selama ini. Qala sahaba al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala fi Shifa'us Saqam, dalam kitab Shifa'us Saqam, obat sakit. I'lam annahu yajuzu wa yahsul at-tawassul. I'lam, ketahuilah, annahu sa'tamani sya'an, bahwasanya iku yajuzu boleh wa yahsul lan api bagus apa at-tawassul berwasilah wal istighatsatu lan istighatsah jalur tulung wa tasyaffu'u lan jalur syafaat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rabbih, maring pangerane Nabi subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh, bahkan kita ya dianjurkan tawasul kita ya lewat Rasulullah. Makanya kita baca sholawat, salah satu dengan baca sholawat itu kita berharap Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Baru setelah ada pengakuan itu kita masukkan doa kita, permohonan kita, biar diaminkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi mari pangerane Nabi subhanahu wa ta'ala. Wa jawazu dzalika wa husnul minal umuri al-ma'lumah. Wa jawazu dzalika utawi kebolehannya wa jawazu dzalika utawi kebolehannya dzalika mukono-mukono ihsanut tawassul wa husnul lan kebagusan tawassul iku minal umuri setengah saking pira-pira perkara al-ma'lumati kang maklum likulli dinin al-ma'lumati kang maklum likulli dinin maring sahabat-sahabat wong kang anduwene agama, al-ma'rufati kang ma'ruf kang diketahui dari mana min fi'lil anbiya saking perbuatan pira-pira nabi wal mursalin lan para utusan, para rasul, salawatullah ta'ala pira-pira rahmat dan ziyadatul rahmat ta'adimnya Allah wa salamu lan keselamatannya Allah alaihim iku moko-moko tetap ingatasi al-anbiya wal mursalin ajma'in alaih sa'atabiani al-anbiya wal mursalin wasiyaris salafi dan pira-pira sejarah atau perjalanan hidup sirah saro yasiru saro yasri, itu pentingnya itu wasiyaris salafi dan pira-pira perjalanan hidupnya ulama salaf as-sholihina. Yang disebut ulama salaf itu setelah tabi'ut tabi'in, jadi generasi sahabat. Kalau sahabat dipecah akabirus sahabat, kemudian siwarus sahabat, baru tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru kemudian ulama salaf. Wasiat salaf dan pira-pira perjalanan ulama hidup ulama salaf as-sholihin pira-pira wong saleh wal ulama ila pira-pira ulama alim orang kang alim wal awam, dan juga pira-pira wong awam amma ya awam, orang umum pada umumnya.
minal muslimin bayani minal muslimin saking pira-pira umat Islam. Walam yungkir sopo ahadun, walam yungkir lan ora ingkar, angkaro yungkir, walam yungkir lan ora ingkar sopo ahadun wong siji dari kain mengkono jawazu dari ahadun wong siji dari kain mengkono jawazu dari min ahlil adyani saking pira-pira wong kang ahli agama. Wala sumi alat ora didengar opo bihi kalawan ingkar, wala sumi alat ora pernah didengar opo bihi kalawan ingkar fi zamani ing dalam sujud zaman minal azmani saking pira-pira zaman. Maksudnya apa? Kebolehan at-tawassul bil a'malis sholeh dan juga at-tawassul ya bifadailil abdiya wal mursalin wal ulama as-sholihin ya, itu tidak pernah didengar ada pertentangan atau yang menentang fi zamanin minal azman, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada. Tapi zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena Muhammadiyah masih ya Dahlan mempodo guru ini, ya. Baru setelah periode berikutnya muncul TBC itu. Apa TBC? Apa TBC? Tahayyul bid'ah curafat. Tahayyul bid'ah. Pada zaman Syekh Ahmad Dahlan nggak ada Kiai ini bodoh dan Mekah bodoh, cuma berbagi tugas karena yang Dahlan di Kauman kampung perkotaan, maka bertugas untuk melakukan pendidikan formal. Sementara Hadratus Syekh lebih berat karena ada di lurah, ada di pedesaan ya, masyarakat belum tersentuh peradaban. Wah, itu kan berat, maka didirikan pesantren. Jadi pada zaman sampai zamannya Hadratus Syekh la sumi abihi di zamanin minal azman. Kalau sekarang bahwa muncul gitu ya, apa problemnya ya, politik gitu. Atas nama ya karena ta'assub ya, karena ta'assub ingin ada perbedaan yang jelas ya. Mosok kunut sama tidak kunut contohnya, kalau kunut NU tidak kunut Muhammadiyah, ya emang NU Muhammadiyah tidak sejak zaman Rasul kan gitu logikanya ya kan. Wah itu kunut berarti NU itu lah terkonti, kalau nggak kunut berarti Muhammadiyah ya, politik identitas jadinya. Emang NU sama Muhammadiyah sudah ada juga zaman Rasul, ada mengidentifikasi itu berdasarkan itu kan sudah nggak benar itu. Seharusnya kalau mau elegan berdasarkan ilmu itu kunut Syafi'i, gitu kan masyarakat. Nah itu tidak kunut, itu berarti Hanafi. Nah itu jangan kunut NU tidak kunut Muhammadiyah, tidak Muhammadiyah terus sudah ada. Wah itu kecok. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mencoba sholat subuh ya. Tidak ada lagi diskusi kunut atau tidak kunut ya. Hatta ja'a Ibnu Taimiyah. Hatta ja'a sehingga datang sapa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah fatakallama maka berpendapat ngomong.
hatta takafata dalam moko berpendapat sapa Ibnu Taimiyah fi dzalika ing dalam moko jawazul wasilah at-tawassul bi kalamin kalawan ucapan yalbasu. Yalbasukan menyerupakan, yalbasukan menyerupakan apa Ibnu Taimiyah fihi dalam at-tawassul ala du'afa ing atase pira-pira kang lemah al-aghma nuturkan rumpuk hidungnya. Rumpuk hidung itu bahasa anu ya. Si'ara itu untuk orang yang bodoh ya. Orang yang tawassul itu adalah orang yang lemah dan bodoh sehingga minta tolong. Nah itu berhenti di kata itu. Namanya orang minta tolong itu berarti dirinya lagi apes, tidak punya kemampuan, maka pasti minta tolong. Wabtada'a lan gawe bid'ah bima kalawan perkara wabtada'a lan membuat bid'ah, menganggap menuduh bid'ah sapa Ibnu Taimiyah bima kalawan perkara lam yusbak yang belum pernah didahului apa ilaihi maring ma fi sairil asar ing dalam sekabehane mangsa. Jadi kemudian muncul pendapat Ibnu Taimiyah ini yang dengan kemudian menurunkan Wahabinya itu purifikasi Islam dengan apa? Karena pada masa Ibnu Taimiyah itu hidup memang kondisi masyarakatnya memang kondisi yang sangat sudah persistif itu. Memang harus tegas, sudah mulai luntur batas-batas agama, mana ajaran, mana budaya. Maka Ibnu Taimiyah tampil dengan ajarannya ingin memurnikan agama Islam. Jadi tergantung pada konteksnya, di mana seorang imam itu kafir. Wabtada'ala menganggap bid'ah sapa Ibnu Taimiyah bima dengan segala perbuatan lam yusbah yang tidak pernah didahului apa ilahi main dan didahului oleh Nabi gitu ya, maksudnya tidak pernah didahului oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi apa ilahi ma fi sa'iril a'sar ini berusaha kabeh masa. Wa hasbuka anna inkara Ibnu Taimiyah lil istighasati wat tawassul lam yakul alimun qabla. Di Ibnu Taimiyah, orang yang melakukan tawassul minta tolong istighosah itu adalah orang yang du'afa, orang yang lemah dan orang yang bodoh. Maka beliau menganggap itu bid'ah karena tidak pernah orang sebelum kita lam yusbaq ilaihi bi sa'il asar, sebelum kita ini sampai kepada masa Rasulullah belum pernah melakukan itu. Loh itu gimana? Rasul itu tiap minggu itu ke makam ibunya, ya toh? Rasulullah itu tiap minggu istiqomah ke makam ibunya, ke makam Siti Khadijah. Rasulullah itu istiqomah, ziarah kubur itu istiqomah. Wa tawassul wa hasbuka anna inkara Ibnu Taimiyah lil istighasati wa tawassul lam yakul alimun qablahu.
wa hasbuka lan nyukupi ing sira wa hasbuka lan nyukupi ing sira apa anna inkar Ibnu Taimiyah, maksudnya sudahlah cukup bagi kamu anna inkar Ibnu Taimiyah, sesungguhnya ingkarnya Ibnu Taimiyah lil istighosa bari istighosa wa tawassul dan tawassul iku lam yakul, ora pernah ngomong sapa alimun, orang yang alim qablahu sadurunge Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Tidak punya rujukan, hanya murni ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ya mungkin kalau kita mau melihat lebih luas tadi, konteks di mana masa ketika Ibnu Taimiyah hidup itu memang memaksa Ibnu Taimiyah untuk melakukan purifikasi itu agar umat Islam tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Wasara lajati sapa Ibnu Taimiyah bihi kalawan ingkar baina ahli islami, antara ahli Islam iku muslatun, merupakan muslatan, so muslatan itu merupakan perumpamaan. Wa makna tawassuli ayyas alal abdullah ta'ala bima yuqta'u anna lahu indallahi qadran wa martabatan kal anbiya'i wal awliya. Wa makna tawassuli utawi makna tawassul ayas alayat terjaluk sapa al-abdu Allah ta'ala in Allah ta'ala biman kalawan wong yukta kang diputus anna lahu indallahi qadran wa martabatan, bukan yukta diputus, di apa tadi? Pasti, dipastikan. Bima kalau wong yukta kang dipastikan apa anda lahu sak temene lahu maring man yukta indallah ing dalam ngarsane Allah apa qadra derajat yang tinggi wa martabatan dan martabat kedudukan kal anbiya'i kaya para nabi wal auliya. Jadi tawassul itu meminta ayus ala sapa Allah, meminta melalui biman yukta yang sudah dipastikan orang itu al-idallah adalah orang-orang yang punya qadran, punya derajat yang tinggi, wa martabatan dan punya kedudukan kal anbiya wal awliya. Jadi harus dipastikan dulu yang akan kita tawassuli itu, kita jadikan tawassul orang-orang yang memang betul-betul memiliki derajat yang tinggi dan betul-betul orang soleh baik ketika hidup ataupun setelah wafat. Wallahu a'lam. Ya lupa tadi ya, kita kehilangan lagi seorang ulama sepuh Bangkalan. Itu ulama luar biasa, kiai sepuh yang tidak pernah mondok di Tebuireng, abahnya yang mondok di Tebuireng, tapi hormatnya kepada Dzurriyyah Tebuireng luar biasa. Di kelebihan Kiai Zubair Mutasa itu cerita yang sangat masyhur dan banyak saksi. Jadi kalau ada Dzurriyyah Tebuireng itu datang, mulai dari dulu yang saya dengar itu belum lihat Yusuf Hasim atau yang Salahuddin Waqid sampai naik ke sana, itu kalau mau ke kamar mandi minta digendong saking takdirnya kepada anaknya guru, padahal beliau tidak pernah berguru. Zubair itu
berguru ke Taksub Zubair enggak, tapi abahnya memang santri Zubair. Tapi hormatnya Zubair kepada Zubair seperti itu. Jadi ya kayak beliau, saya paling terkenal di Bangkalan. Jadi beliau itu ya coro apa ya? Beliau itu coro ngaji. Kalau baca kitab, ya kitabnya memang ada maknanya. Gondrong. Bahkan kalau nggak bisa baca, beliau teriak. Ini apa maknanya? Karena memang secara ilmu kitabnya memang tidak begitu dalam, ya. Tidak alim dan bahasa. Cuma kalau makna luar biasa. Ya, itu belajar apa yang kita teliti, apa namanya? Kita lihat keistimewaan beliau, yaitu takdirnya kepada anak salah satu. Yang kedua, memang kepada tamu itu ya kita belajar dari orang-orang seperti beliau. Memang tidak pintar, tidak alim, tidak ahli basul masail, tapi karomahnya luar biasa. Kamu bisa cari tahu tadi pagi pasar, kita doakan kita bisa meniru ya amal-amal soleh beliau, dan kita semua ditempatkan di surga bersama beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.